Oke, untuk pertemuan kali ini kita tidak melaksanakan ulangan harian kedua. Kita lanjut dulu untuk menginstal tentang PHP ya. Nah, mungkin saat ini pertanyaan kamu kenapa harus belajar PHP? Nah, yang sudah kita pelajari itu selama ini tentang HTML. HTML itu dipergunakan bagaimana kita cara menampilkan informasi di layar browser kita. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana kita bisa berinteraksi dengan halaman browser kita. Nah, terakhir kali kita membicarakan tentang form. Di sana bisa menginput data. Nah, data yang kita input itu harus bisa kita simpankan ke database dan harus kita bisa tampilkan kembali di halaman browser. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita menggunakan yang namanya itu, kita mempergunakan bahasa pemrograman web. Yang kita gunakan itu adalah PHP. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengajari untuk menginstal. Nanti di G Suite saya sudah sharekan softwarenya ya. Saya sudah sharekan softwarenya. Anda boleh lihat di sana ya. Kalau enggak, Anda bisa searching seperti ini. Nanti coba download aja. Sana Anda bisa download. Download PHP seperti ini ya. Nah, kalau udah Anda buat di sana download PHP, Anda lihat. Nah, seperti ini. Ini ada versi-versinya ya. Ada 8010, 8010. Nah, ini ada PHP yang versi 7 ya. Anda tinggal download saja. 773, 7330 ya, yang sebelumnya. Nah, boleh install download salah satunya, misalnya saya download yang ini ya. Nah, kalau udah kita download, dia diarahkan ke sini ya, di pre-download manajernya. Nah, kalau sudah nanti Anda download, selesai Anda download seperti ini ya, tinggal nanti download. Oke. Kalau sudah Anda download nanti, dia akan ada di file explorer Anda kemana arah simpannya tadi. Contoh kayak saya ya, itu saya arahkan dia ke D. Ini ke D, ada di soft. Ini ya. Jadi kita tinggal install aja. Oke, di double klik nanti. Kalau Anda double klik nanti dia terinstall ya, ini di double klik. Tinggal double klik seperti ini, pilih yes. Ini nggak ada serial numbernya, nanti Anda pilih next, 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 baru sampai dia selesai finish. Nah, kalau sudah nanti Anda selesai downloadnya, nah, kayak gini kan. Nah, Anda tinggal pilih yes. Saya kebetulan sudah install ini ya. Nah, kalau sudah nanti, coba diperhatikan di bagian file explorer. Kalau sudah selesai diinstal, biasanya dia akan langsung tampil di sana SAM control. Tampilan SAM control itu kira-kira seperti berikut. Jadi gini, di sini dibutuhkan namanya web server ya. Dibutuhkan web server untuk menghubungkan antara si database-nya dengan si PHP-nya. Nah, SAM control-nya itu ini. Jadi ketika nanti kita melakukan pembelajaran tentang PHP, kita wajib mengaktifkan ini selalu ya. Nah, nanti ketika kalian install dia akan aktif seperti ini ya. Kalau kalian mau menutup itu klik di tombol quit atau close. Untuk menjalankan jenis web server yang kita gunakan itu adalah Apache. Ini kita cukup klik di tombol start di sini. Jadi sebenarnya gini ya, untuk menangani data di halaman browser itu apakah hanya menggunakan PHP? Tidak, bisa menggunakan ASP. Nah, ASP itu biasanya menggunakan web servernya itu IIS. Dia ada di bawah sistem operasi Windows ya. Jadi kadang-kadang agak sedikit sulit. Kalau ini kan jenis web servernya kita gunakan Apache. Nah, ini kalau kita klik start, oke, dia akan berubah jadi stop.
perhatikan status change, detektifnya itu adalah running, ya. Detect-nya itu adalah running, stop. Portnya 80443. Oke, untuk menguji apakah web server kita ini sudah jalan atau tidak, ini nggak usah di close ya, kamu nggak usah close, minimize saja. Oke, untuk menguji kita buka dari browser. Nah, sekarang gini, untuk kita mengetahui apakah si Google itu servernya hidup atau tidak, Anda biasanya gunakan hostnya, gini kan. Nah, ini akan tampil halamannya, nah dia berarti aktif. Atau Yahoo, misalnya kalau kita jalankan seperti ini berarti hostnya ya. Nah, yahoo.com. Nah, kalau misalnya kita masukkan misalnya host-hostnya seperti ini, dia akan tampil halamannya ya. Nah, berarti ini servernya aktif. Atau sekali misalnya e-learning Santo Thomas misalnya seperti ini. Kalau memang server e-learning Santo Thomas yang nggak jalan, maka ini nggak akan bisa ditampilin gitu ya. Nah, sekarang kita mau uji ya. Ini kan jalan dia. Nah, sekarang kita mau uji apakah web server ini katanya tadi sudah dijalankan ya. Ini buktinya dia posisi daripada actionnya stop tadi start jadi stop. Nah, apakah ini sudah jalan? Kita cukup buka dari browsernya ya. Kita masukkan hostnya. Hostnya itu kita gunakan di sana adalah localhost. Nah, kalau Anda masukkan localhost, harusnya di sana ada welcome to exam ya, welcome to SAMPP ya. Ada MariaDB, PHP dan Perl. Nah, kemudian kalau nggak bisa ini ya, di sana ada localhost dashboard-nya, udah jalan. Nah, atau dimasukkan 127.0.0.1 ya. Kalau kita jalankan sama. Ya, jadi hostnya bisa Anda gunakan di sana localhost yang ini atau Anda bisa gunakan yang ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya misalnya ini sudah selesai pakai, sudah selesai pembelajaran, kamu stop aja. Stop di close misalnya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nanti kamu mau menjalankan lagi bagaimana? Atau ketika minggu depan kita mulai pembelajaran. Biasanya ada di start menu. Di start menu itu kadang-kadang dia ditampil ya. Kalau kita klik dari sini, kamu cari ada di start menunya SAM. Nah, ini nggak ada. Kalau ada bagus, kalau nggak ada seperti ini kan nggak ada ya. Nah, atau di desktopnya, ini juga nggak ada. Atau di sini, di bagian taskbar-nya, ini ada. Ini gambarnya. Ya, jadi biasanya di desktop bisa kalau kita pinkan ke desktopnya, bisa. Tapi di status bar-nya juga ada ini. Atau kalau nggak ada, kalau ini kita klik nanti dia akan tampil nih, SAM control. Atau bisa juga kita yang pasti ada, yang pasti bisa jadi kan di start menunya nggak ada, di desktopnya juga nggak ada, di bagian taskbar-nya juga nggak ada. Anda yang pasti ada itu ada di C, ya coba kamu praktekin, ada dia di C, ada di SAMPP, nih C, ya ada di SAM-nya. Oke, kita buka aja. Nah, coba lihat ke bawah, cari namanya SAM Control, SAMPP Control yang aplikasi. Jangan yang stop ya, ini yang aplikasi, coba perhatikan, jangan salah. Oke, ini kalau kita double klik sama, fungsinya untuk menampilkan SAM Control-nya. Jadi kalau kita double klik, dia kita buka, ini udah ada, tinggal klik tombol start, dia jalan juga. Ya, begitu cara untuk menjalani. Nah, kalau udah jalan seperti ini, kita tinggal buka lagi ya. Kita tinggal buka lagi di browser kita tadi yang ini. Ini saya close dulu, nanti kamu pikir sama aja. Nah, ini kalau kita buka localhost, seperti ini ya. Kita jalankan, dia jalan. Nah, kalau misalnya itu nggak jalan bagaimana? Misalnya ini kita stop ya. Oke, dia kan statusnya stop ya. Nah, kalau kita buka di sana localhost misalnya. Nah, begini dia. Ini karena dia nggak jalan. Ya. Kalau ini kita aktifkan, kita start, misalnya ini kita jalankan, nah seperti ini ya. Nah, kita jalankan. Nah, dia welcome to SAM. Dari bagian title bar-nya itu biasanya kelihatan dia langsung welcome to SAM. Oke. Itu cara untuk menjalankan atau mengaktifkan. Cara untuk mendownloadnya
kemudian cara menginstal, kemudian cara untuk menjalankannya, ya. Jadi, kamu install dulu nanti ya. Saya akan buat di G Suite, nanti di G Suite akan saya share-kan softwarenya, installernya saya akan buat di sana, kemudian Anda install. Ya, setelah diinstal, cara untuk menjalankan SAM control-nya, ya saya sudah kasih tahu ya. Nah, sekarang mungkin jadi pertanyaan di kamu adalah, Bu, untuk apa kita belajar PHP? Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari ya. Contoh, saya buka. Di minggu lalu itu kita sudah mempelajari HTML. Nah, ini ya, latihan 8 kalau nggak salah minggu lalu saya kasih. Nah, ini kita sudah mempelajari ya, form. Nah, di form itu kita diminta untuk menginput data. Nah, ketika Anda klik nanti tombol submit, data yang sudah Anda inputkan itu nggak tersimpan. Ya, itu dia nah, ini contoh. Kalau Anda inputkan misalnya datanya sampai ke bawah, atau seperti ini. Itu kalau kita simpan, dia itu nggak akan tersimpan. Ya, kenapa dia tidak tersimpan? Ya, dia nggak kesimpan karena data itu tadi kita belum ada media penyimpanan ya. Jadi nanti media penyimpanan namanya itu MySQL. Bagaimana cara data itu bisa dikirimkan ke MySQL? Ah, itulah kerjaan si PHP. Bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah, coba kita uji dulu bagaimana dengan kode PHP itu. Nah, di sini nanti kamu akan ketemu dengan banyak error. Kalau di HTML kemarin nggak ada error, salah dikit-dikit saja mengetik, Anda akan ketemu nggak ada masalah, aman-aman saja gitu ya. Tapi di sini pasti akan ketemu banyak error. Coba kita lihat. Kamu buka subline kamu. Bukan berarti HTML yang sudah kita pelajari terus kita lupakan ya, tidak. Nah, yang pertama yang Anda harus ingat adalah menyimpan juga di sini tidak boleh sembarang ya. Untuk hari ini kita latihan itu menginstall, kemudian cara untuk menjalankan web servernya dan mengecek apakah web server berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kemudian kita akan belajar cara menyimpan gitu ya. Nah, kalau kamu sudah buka di Sublime seperti ini, coba kamu lihat di C ya. Di Sublime itu C, di drag C-nya. Nah, oke, harus disimpankan ke sini ya, ke C, kemudian cari di sana sum, folder yang sum ya. Kemudian cari di sana htdocs. Ini ada htdocs ya. Kita double klik htdocs-nya. Oke. Nah, di sini sudah banyak sebenarnya. Jadi yang ditampilkan di dashboard-nya itu dari index.php. Ini ada banyak. Nah, kamu boleh buatkan folder. Contoh, saya buatkan folder di sana adalah pemula. Ya, ini pemula saya buat di htdocs-nya saya buat folder. Terserah kamu nanti foldernya nama kamu atau nama kelas kamu boleh ya. Tapi usahakan gak usah pakai spasi gitu ya. Saya kasih namanya adalah plat1.php. Ini sudah simpan. Lihat ya, ekstensinya PHP bukan HTML, gitu ya. Nah, di sini tetap kita pakai HTML. Latihan, contoh saya buat latihan pertama dengan PHP. Nah, bentuk umum PHP itu dibuka dengan bentuk seperti ini. Oke. Kita nanti tutup. Jadi kalau saya nggak tutup, perhatikan coding yang di atas dan di bawah berbeda kan. Jadi kalau saya tutup gini, baru dia jalan. Usahakan untuk mengetiknya semua selalu huruf kecil ya. Misalnya selamat pagi. Kalau saya simpan, untuk menjalankannya, tetap kita jalankan dia dari browser kita. Nah, contoh ini kan, dashboardnya kita hapus, kita buat aja di sana namanya adalah pemula. Foldernya tadi pemula kan. Nih, satu ada kita klik, pasti error. Ya, pasti error. Nah, begitu untuk cara menyimpan dan cara untuk menjalankannya. Nanti masalah codingnya akan kita pelajari berikutnya. Sekian dan terima kasih.